Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Halaman 32 ya. Yang paling atas, wa qala Ibnul Imadi, halaman 32 pojok paling atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala wa qala, dan berkata Ibnul Imadi. Siapa Ibnul Imad? La yambaghi, tidak selayaknya, lil insani, bagi seseorang, al-julusu, diam Raya Haidar. Al-julusu, apa duduk, ila fasikin, bersama orang nakal, orang fasik. Li'annahu, karena insalimah, apabila dia selamat, min musyarakatihi, dari mengikutinya atau patungannya, fil ithmi, di dalam dosa, lam yaslam, maka dia tidak selamat, minat takhalluki, dari berkarakter, berakhlak, bi ba'di akhlakihi, dengan sebagian karakter-karakternya. Fa innat taba'ah, maka sesungguhnya watak, tabiat, yusraku, ialah dicuri, indal ijtima'i, ketika berkumpul, min haitsu la yash'uruna, dari sekiranya tidak merasa, al-insanu, siapa manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah Muhammad,
kullun adapun semua, ya'maluh ialah beramal, ala syakilatihi sesuai madhabnya, sesuai jalannya. Ai maksudnya kullu wahidin adapun setiap seseorang, ya'malu ialah beramal, ala tariqih musyakilihi atas langkah yang membersamainya, wa mukhalitihi dan yang mencampurinya. Pertemanan itu sangat bagus. Kita itu hendaklah memperbanyak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak kenalan, banyak relasi, banyak rezeki. Sering duduk bersama, nambah mahabbah, nambah cinta, menghilangkan rasa dengki, menghilangkan rasa tidak nyaman. Kita hidup harus bersama-sama. Bersama dengan siapa? Tergantung. Kalau kita bersama dengan orang soleh, insya Allah kita akan menjadi orang soleh. Kalau kita bersama dengan orang solehah, insya Allah kita akan menjadi wanita yang solehah. Kalau kita bersama dengan orang yang baik, insya Allah kita akan menjadi baik. Kalau kita bersama dengan orang yang cinta dengan para ulama, insya Allah kita akan cinta dengan ulama. Jadi kalau pengen kenal seseorang, jangan langsung tanyakan kepada dia, tapi tanyakanlah siapa temannya. Orang yang baik, seorang santri, jangan duduk, jangan berteman, jangan jadikan teman akrab, jangan jadikan teman sejati orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang yang tidak dekat dengan Rasulullah, orang yang kelakuannya tidak pernah sholat, orang yang kelakuannya tidak pernah bersolawat, orang yang kesehariannya tidak pernah baca Al-Quran. Jangan jadikan teman dekat, jadikan kenalan saja, ya. Jadikan sebatas kenalan, bukan teman sejati. Kenapa? Karena seseorang itu wataknya, karakternya cenderung sama dengan temannya. Kalau kita rajin berjamaah, sering duduk dengan teman yang tidak sering berjamaah, maka kita akan malas berjamaah. Kalau kita duduk dengan orang yang tidak suka baca Al-Quran, setiap harinya tidak pernah kelihatan baca Al-Quran,
maka kita tidak akan suka baca Al-Quran. Ya. Kalau kita sering duduk dengan orang yang aktivitasnya tidak pernah ikut wiritan, maka kita akan cenderung tidak akan suka wiritan. Ya. Kalau kita sering duduk dengan orang yang tidak pernah baca Al-Quran, maka lambat laun kita yang awalnya suka baca Al-Quran tidak akan suka baca Al-Quran. Jadi hati-hati duduk bersama teman, hati-hati memilih teman. Kalau kita mempunyai teman yang tidak pernah sholat, kalau kita punya teman yang tidak pernah wiritan, tidak pernah berzikir, jangan jadikan teman akrab, jangan jadikan teman sejati, jadikanlah kenalan saja, jangan sering-sering berkumpul dengan dia. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan baik kita bisa jadi berkurang dan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh teman kita. Hati-hati. Ya. Dauhnya Kiai Khalil As'ad, ya. Hati-hati memiliki sambungan rohani. Ya. Kalau kita selalu ingat dengan orang-orang baik, maka hati kita akan cenderung mengikuti kebaikannya. Wa qala, dan berkata asyairuh, siapa penyair, anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, janganlah bertanya. Jadi kita jangan bertanya tentang seseorang. Wasal, dan bertanyalah an qorinihi, dari temannya. Fakullu qorinin, maka adapun setiap teman, bil muqarinih, dengan temannya, yaktadi, ialah terpengaruh. Siapa qorin? Wa makna hadzal bait, adapun makna bait ini, innaka, sungguh engkau, sungguh Anda, idza aradta, apabila Anda ingin, ma'rifatal insan, mengenali seseorang, fala tas'al, maka jangan bertanya, anhu, tentangnya, wandur, dan perhatikan, ilaman, kepada siapa, yukhalituhu, dia berkumpul dengannya, yukhalituhu, dia berkumpul dengannya. Fa innahu, maka sungguh dia, ya'maluh, ialah dia beramal, bitoriqatihi, dengan jalan temannya. Intaha, selesai. Jadi kalau kita pengen mengetahui karakter seseorang yang akan kita jadikan contoh teladan, maka jangan langsung bertanya kepada orangnya, tapi lihatlah siapa temannya. Kalau kita melihat seseorang, ciri-ciri orang itu soleh, yang pantas kita jadikan teman, akrab, ya. Dia yang pertama rajin membaca Al-Quran, dan yang kedua rajin bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jangan jadikan teman akrab, jangan jadikan teman dekat seseorang yang tidak rajin bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Jangan jadikan teman akrab, jangan jadikan teman dekat seseorang yang tidak rajin, tidak menghormat, tidak takzim kepada Al-Quran. Kalau ada seseorang yang rajin bersolawat, kalau ada seseorang yang rajin baca Al-Quran, dekati dia, jadikan teman akrab. Lambat laun kita akan senang bersolawat, lambat laun kita akan senang baca Al-Quran. Karena aktivitas kita tergantung aktivitas teman kita. Kalau aktivitas teman kita baik-baik, maka aktivitas kita akan baik. Kalau aktivitas teman kita tidak baik, aktivitas kita tidak akan baik. Jadi hati-hati memilih teman akrab, hati-hati memilih teman dekat. Masalah teman ini sangat esensial, sangat urgent, ya. Sangat penting. Ya. Faqaulun nazim, maka adapun perkataan nazim. Ya. Li'atisin bihadfin nuni, dengan membuang nun, lil wazni, karena wazan. Biasanya kalau kalimat isim dimasuki oleh amil jar, kemudian tidak ada alnya, maka dibaca tanwin. Atisin didahului oleh lam, li atisin. Tapi kenapa kok dibaca li atisi? Ya. Karena menyesuaikan dengan lagu, nyanyian. Wa qauluhu, adapun perkataan nazim, hamidal ilah bisukunil ha, dengan sukunnya ha, wabit tabdilih, dan dengan tabdil. Lafat al-ilah ini kan maf'ul, ya. Semestinya hamidal ilaha. Kenapa dibaca sukun? Karena menyesuaikan dengan lagu. Jadi lagu itu ketika hadroh, ketika al-banjarian, biasanya memanjangkan lafat-lafat yang pendek. Ya, coba perhatikan ketika tim hadrah El-Mawardi itu nyanyi, kadang yang pendek dibaca panjang, kadang yang panjang dibaca pendek, disesuaikan dengan lagu. Sama dengan ini, hamidal ilah. Kenapa dibaca sukun? Padahal kalimat isim itu dalam ilmu nahwu tidak ada yang jazm. Ya, kalimat isim tidak ada yang sukun. Yang bisa sukun dan jazm itu hanyalah kalimat fi'il. Tapi kenapa lafad hamidal ilah, lafad al-ilah dibaca sukun? Karena terdapat pada kalam lagu. Jadi lagu itu bisa merusak tatanan bahasa Arab, bisa merubah tatanan bahasa Arab. Li'annahu, karena sesungguhnya yajibu wajib muddul lamih, apa memanjangkan lam, fi mithli hada,
dalam hal ini. Wa qauluhu, adapun perkataan Nazim, akhi, saudaraku. Jadi kita dianggap saudara oleh Syekh Nawawi. Ini pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Akhi, saudaraku. Biasanya orang Arab itu ketika memanggil temannya yang tidak kenal, itu dipanggil akhi, saudara, saudaraku. Karena sesama Islam itu saudara, bukan musuh. Ya. Al-muslimu akhul muslim. Ya. Orang Islam itu saudaranya orang Muslim yang lainnya. La yadlimuhu, tidak boleh saling menzalimi. Tidak boleh saling membuang muka. Ciri-ciri orang alim, ya, ciri-ciri orang cerdas, itu tidak membuang muka. Ketika kita tatap wajahnya, dia tersenyum. Ya. Maksudnya membuang muka, tidak berpaling. Bukan mukanya dibuang. Ya. Dia tersenyum ketika dilihat wajahnya. Itu ciri-ciri orang alim, ciri-ciri orang cerdas. Tapi kalau kita lihat dia melengos, ya, paling muka, membuang muka, jangan jadikan teman akrab. Ya. Jangan jadikan teman setia. Nanti kita akan berkarakter seperti itu juga. Kalau melihat buang muka, saling buang muka, tidak boleh. Akhi, saudaraku. Munadan ialah munada. Hudifah yang dibuang, minhu dari akhi, harfun nida, apa huruf panggilan. Biasanya ya akhi, wahai saudaraku. Tapi boleh langsung akhi, saudaraku. Iyanya dibuang. Wa qauluhu, adapun perkataan Nazim, la tuzlamu, kamu tidak teraniaya, terzalimi, bil bina'i lil majhul, dengan mabni fi'il itu ada mabni majhul, ada mabni maklum. Kalau yadlimu artinya zalim. Kalau yudlamu artinya dizalimi. Kalau yadribuh artinya memukul. Kalau yudrabuh artinya Kalau fatahah artinya membuka. Kalau futihah artinya dibuka. Itu tata cara berbahasa Arab. Ya. Kalau farihah artinya bahagia. Kalau furrihah artinya dibuat bahagia. Ai maksudnya infarortah, apabila kamu lari menjauh, an mufsidin, dari orang yang tukang rusak, fa'antah, maka adapun kamu, salimun ialah selamat, minal fitanih, dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian, wala yadlimukah, dan tidak menzalimi, tidak menzalimi kah padamu, ahadun, siapa seseorang. Kita itu harus lari, harus menjauh, jangan dekat-dekat dengan orang yang kelakuannya merusak pertemanan, merusak kekeluargaan, merusak hubungan baik dengan tetangga. Harus lari, harus menjauh. Kalau kita berteman dengan orang yang tukang merusak, kita akan berkarakter tukang merusak. Ya.
Ya, kalau kita berteman dengan orang yang tukang bicara, kita akan menjadi tukang bicara. Ya. Hati-hati memilih teman akrab. Kalau kita pengen memilih teman akrab, lihat, perhatikan kesehariannya. Nah, kalau menurut Buya Hamka, lihat sholat subuhnya. Kalau sholat subuhnya baik, kalau dia rajin sholat, jadikan teman akrab. Nanti lambat laun kita akan menjadi orang yang rajin sholat. Jadi kita itu harus sangat berhati-hati menjadikan teman akrab, memilih teman sejoli, ya. Memilih teman karib harus hati-hati. Ya. Ini sangat urgent, sangat esensial dalam memilih teman. Karena ini menentukan nasib karakter kita, nasib watak kita, nasib kebahagiaan kita. Ya. Akrim, muliakanlah. Akrim, muliakanlah. Lijarin, tetangga. Summa doifin, kemudian tamu. Wasturon, dan sungguh tutupi. Aurati ahli din, aib-aib ahli agama. Takman, maka engkau aman. Taghnam, engkau beruntung. Pengen menjadi orang yang aman, pengen menjadi orang yang beruntung, pengen menjadi orang yang bahagia, pengen menjadi orang yang tenang, hatinya tidak gelisah, maka yang pertama yang harus dilakukan, muliakan tetangga, ya. Hormati tetangga, ya. Pengen dimuliakan, muliakan tetangga, hormati tetangga, jangan mencari kesalahannya. Pengen kesalahan kita tidak diungkit-ungkit, pengen kesalahan kita tidak dicari, jangan coba-coba mencari kesalahan orang lain. Jangan coba-coba menceritakan kesalahan orang lain. Kalau kita tidak ingin kesalahan kita diungkap oleh Allah, kalau tidak ingin aib kita dibeberkan oleh Allah, ya, jangan pernah mencari kesalahan dan aib orang lah. Muliakan tetangga kita, muliakan tamu kita. Zakarah, menyebut. An-nadhimu, siapa nazim, fi hadzal baiti, dalam bait ini, salasah syu'abin, 3 cabang. Fayuqaluh, maka dikatakan, ala nazmima, sesuai urutan apa sabakoh yang lewat. Wa syu'batu sabi'atu wasitun, adapun cabang ke-67. Jadi kita sudah memasuki cabang keimanan ke-67. Banyak cabang iman itu, banyak. Yang pertama, ikramul jarih, memuliakan tetangga. Ai, maksudnya bil ihsani, dengan berbuat baik, ilaihi, pada tetangga, bil bishri, dengan membahagiakan,
wa talaqatil wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Jadi kalau bertemu dengan tetangga, wajahnya harus berseri-seri. Jangan menampilkan wajah merengut, alisnya biasanya terpisah jadi satu. Jadi kalau ketemu dengan teman, khususnya tetangga dekat, tampilkan wajah yang berseri-seri. Itu ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya berseri-seri. Wa irsalit to'am, dan mengirim makanan ilaihi, pada tetangga. Saling berbagi. Kita punya ini, berikan kepada teman kita, berikan kepada tetangga kita. Nanti ketika teman kita, tetangga kita punya sesuatu, mereka akan ingat kepada kita dan memberikannya kepada kita. Saling berbagi. Jangan pelit-pelit. Harta tidak akan dibawa mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan nasihat kepada para sahabat. Wahai para sahabat, sesungguhnya seseorang itu lebih cinta, lebih suka kepada harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri. Loh, kok bisa? Tidak ada ya Rasulullah seseorang yang lebih cinta kepada hartanya ahli waris daripada harta dirinya sendiri. Semuanya cinta pada harta dirinya sendiri ya Rasulullah. Tidak. Orang itu, sabda Rasulullah, lebih cinta kepada harta ahli warisnya, bukan harta dirinya sendiri. Gimana maksudnya Rasulullah? Maksudnya begini, kalau dia memberikan bersedekah kepada orang lain, ya, itulah milik diri sendiri. Tapi orang jarang yang suka berbagi, jarang dilakukan. Tapi orang itu lebih suka merawat mobilnya, merawat rumahnya, tidak mau berbagi. Padahal kalau mati itu milik siapa? Milik ahli waris. Jadi merawat bukan milik sendiri, tapi merawat untuk ahli warisnya. Berarti seseorang itu lebih cinta merawat milik ahli warisnya daripada merawat untuk dirinya sendiri. Kalau menumpuk harta sebanyak-banyaknya, itu berarti cinta hartanya ahli waris, bukan cinta pada hartanya diri sendiri. Kalau harta milik diri sendiri, untuk ahli waris secukupnya, selebihnya dibagi-bagikan kepada orang fakir miskin. Wa tahammulima, dan menerima apa, menanggung apa, sodaroh, yang timbul apa ma minhu dari jar, sabar, ya. Fa illam yaqdir, apabila dia tidak mampu, ala dzalika, atas hal itu, falyakufah, maka tahan, an adahu, untuk menyakitinya. Jadi kita itu harus sabar. Kita itu harus menerima
sakitnya tangan yang dipukulkan oleh orang lain kepada kita. Kita itu harus belajar sabar. Sakitnya omongan-omongan yang dilemparkan kepada kita. Kita itu harus sabar, ya, menerima omongan-omongan perih, omongan-omongan pedas yang dilemparkan oleh orang lain kepada kita. Khususnya omongan-omongan tetangga. Kita harus sabar. Kalau tidak sabar bersama dengan mereka, menjauh tidak apa-apa. Yang penting jangan membalas. Minimal akhlak seorang muslim itu, kalau tidak bisa menanggung rasa pedih omongan yang dilontarkan oleh orang lain, kita tahan mulut kita untuk menyakiti perasaan orang lain. Kalau tidak bisa berbuat baik, minimal kita tahan tangan kita agar tidak menyakiti orang lain. Kalau tidak bisa berkata-kata baik, minimal tahan mulut kita untuk berbicara yang pembicaraan itu menyakiti perasaan orang lain. Itu minimal akhlak seorang muslim. Akhlak seorang muslim. Kalau tidak bisa berkata-kata baik, minimal jangan menyakiti perasaan orang lain. Kalau tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, minimal tidak berkata-kata, omongannya tidak menyindir orang lain yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Itu akhlak minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Kalau ada orang muslim yang kata-katanya, perkataannya, tangannya itu selalu menyakiti perasaan orang lain, kata-katanya kotor, selalu menusuk hati orang lain, jangan jadikan teman akrab. Jangan jadikan teman setia. Jangan jadikan teman ngopi. Jangan jadikan teman ngobrol. Jangan jadikan teman begadang. Menjauh. Cari teman yang kata-katanya manis, yang kata-katanya mendekatkan, membuat kita lebih dekat kepada Allah. Jangan pernah jadikan teman akrab yang kata-katanya menyakiti perasaan kita. Kita kalau tidak bisa membahagiakan orang lain dengan kata-kata kita, minimal kata-kata kita jangan menyakiti perasaan orang lain. Itu akhlak minimal yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam. Waqalah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsin, berbaiklah, mujawarataman, membersamai orang, bertetangga dengan orang, jawarokah, yang dia bertetangga denganmu, takun, maka kamu musliman, ialah muslim sejati. Jadi muslim sejati bukan dilihat seberapa banyak harta yang dia kumpulkan. Muslim sejati bukan dilihat seberapa prestasi yang dia raih. Muslim sejati bukan dilihat seberapa banyak prestasi-prestasi yang sudah dilewati. Tapi muslim sejati dilihat bagaimana interaksi baiknya dengan orang lain. Bagaimana cara bicaranya dengan orang lain. Bagaimana perilakunya dengan orang lain. Khususnya dengan tetangga dekatnya. Kalau dia baik, kata-katanya baik, perilakunya baik dengan orang lain, kata-katanya tidak menyakiti,
kata-katanya tidak menyinggung orang lain, perilakunya tidak menyakiti orang lain, yakinlah bahwa dia adalah muslim sejati. Terakhir, waqalah dan bersabdah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adapun man, kana yang ada siapa man, yu'minu yang dia beriman, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim maka muliakanlah jarahu tetangganya. Jadi kesimpulannya, sambungan hati kita untuk siapa? Kita akan berteman dengan siapa? Itulah karakter kita. Jadi kalau hati kita pengen selamat, carilah orang-orang yang hatinya selamat. Cara bicaranya yang baik. Yang kedua, muliakanlah orang lain, kita akan selamat. Muliakanlah orang lain, kita akan selamat. Kalau kita tidak bisa memuliakan orang lain, minimal perkataan kita, tangan kita tidak menyakiti orang lain. Allahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini sebelum bubar, kalau pas ngaji itu di sini ada doa ba'da taklim. Di tawajuhat nanti bisa dibawa setiap ngaji Sabtu sore, halaman 79 itu ada ijazah dari Abi Ihya, dan juga saya terima ijazah ini dari Kiai Sadid Jauhari Jember. Ini ma yuqra'u ba'dal insirafih minat ta'lim, bacaan yang dibaca setelah belajar dari taklim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tausil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati wa ufir li walidina rabbi wa maulidina. Nanti dibawa baca bareng-bareng ya. Wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi yasma fatlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi adada tassin suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Ya, sallu ala nabi Muhammad. Tilmidah duluan, tilmidah, yang tilmid diam dulu, yang tilmid diam dulu.